Mau tidur malam gitu kayak selalu sesak gitu. Ada makhluk jenis genderuwo, hitam, besar, taring, berbulu badannya. Itu suka nindihin. Jadi makhluk ini suka. Kurang ajar, panggil dibantatin. Astagfirullah. Kakak dilindungi ketika kakak ibadah ke tanah suci. Mau peluk kakak katanya. Jagain kakak ya. Wattaba'u ma tatlu sayati. Matanya lebih terang kalau ngelihat, terus nggak berat lagi, badannya enteng. Saya terima kasih, semoga anak saya tidak ada lagi gangguan. Amin, amin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada keluarga dari Ibu Herawati. Ini adalah bintang tamu Mata Langit episode 318. Alhamdulillah Ibu Herawati sudah sembuh. Alhamdulillah udah sehat. Sudah sehat ya. Iya. Jadi setelah diterapi saat itu sampai sekarang alhamdulillah udah sehat. Alhamdulillah banyak sekali perubahan. Terus Ibu saya lihat wajahnya segar sama ini udah lebih berisi ya? Iya. Waktu itu kan Betul. kurus sekali. Waktu itu ya kurus. Terus sekarang udah naiknya udah lumayan. Ya. Ya. Nah, Ibu Herawati membawa putrinya Mbak Maya yang waktu itu juga ikut masuk ke Iya. dalam tayangan kita. Sekarang yang mengalami keluhan di luar nalar Mbak Maya. Iya. Mbak Maya mengalami gangguan mimpi buruk, mimpi aneh ya Mbak? Iya, menurut saya sih agak aneh sih mimpinya emang. Gimana ceritakan Mbak? Jadi waktu itu kan pas persis 1 hari setelah pulang umroh. Jadi besoknya kan saya tidur, waktunya itu mau masuk ke asar. Jadi waktu itu saya mimpi tuh kayak di ruangan gelap gitu. Terus ada 3 orang, saya 1 sama 2 laki-laki. Jadi laki-laki itu tuh kayak bapak-bapak gitu posturnya, satunya lagi kayak ideal, maksudnya nggak tua banget, nggak muda banget. Nah, bapak-bapak itu tuh kayak membawa sesuatu di tangan, cuman saya nggak tahu itu, saya nggak kelihatan itu apa, cuman mau dimasukin ke badan ke punggung belakang. Nah, pas itu tapi saya inget pas itu saya tuh mulut saya tuh sampai kayak baca zikir kayak subhanallah subhanallah gitu. Nah, terus mereka berdua tuh kayak ada dialog apa saya nggak dengar, cuman yang saya jelas dengar itu tuh ini tidak bisa dimasukkan karena temboknya terlalu tinggi. Nah, setelah itu mereka dialog apa lagi saya nggak dengar. Saya bangun ketika anak saya yang kecil bangun, saya minta susu. Nah, itu saya bangun kaget, terus langsung keringet dingin keluar semua. Terus kalau mimpi tuh kayak aneh-aneh, kayak diajak sama anak cewek main kayak ke wahana gitu. Terus dulu juga beberapa kali tuh sering kalau pas mau tidur malam itu pas mau tidur siang malam atau apa itu kayak baru mau tidur tuh kayak ada yang dorong kayak seakan-akan tuh kayak keprosot ke jurang gitu loh Mbak Ratna. Jatuh dari ketinggian. Jadi pas bangun tuh kayak kaget gitu, kayak terus nggak bisa tidur lagi tuh. Terus kalau malam tuh yang saya perhatiin tuh setiap kali kayak mau tidur malam gitu kayak selalu sesak gitu, sesak, batuk, pusing. Selalu sampai mau masuk waktu subuh tuh baru agak mendingan. Maaf kalau boleh tahu tinggalnya sama suami sama mertua. Oh, berarti terpisah dari Pisah, Ibu ya? iya, pisah. Kalau Ibu di Saya Ciledug. di Ciledug, Kalau dia Mbak Di Semanan, Kalideres. Kalideres. Nah, waktu tengah malam Mbak tiba-tiba mimpi itu, apakah suami juga mengalami hal yang sama? Enggak, hanya saya aja. Terus katanya suka ada hal yang aneh di rumah. Apa tuh aneh? Jadi waktu itu pas anak saya masih kecil itu saya beberapa kali tuh kayak dengar di atas kamar tuh kayak ada orang kayak petasan gede gitu loh Mbak. Iya, kayak ada ledakan beberapa kali. Besoknya saya tanya ke yang tinggal di rumah kayak mertua atau adik, nggak ada yang dengar, hanya saya. Terus kadang kayak bunyi hewan kayak lagi berantem gitu, tapi saya tanya hanya saya lagi yang dengar.
Kedengaran berisik duduk di atas atap. Iya, di atap, pas atas persis kamar. Terus kayak yang saya rasa kalau di badan tuh kayak di kepala tuh kayak ada yang jalan-jalan gitu. Terus pas saya minta tolong gitu, kan saya penasaran gitu, ada apa sih di kepala? Tapi nggak ada apa-apa. Minta tolong Tapi ke mbak yang ada di rumah gitu, maksudnya dicari ada apa sih ya gitu. Tapi nggak ada apa-apa, bersih. Tapi kayak ada yang muter-muter gitu, saya nggak tahu apa ya, saya bilang terus kayak di badan gitu. Ada yang berjalan. Kayak ada yang jalan-jalan. Tapi nggak ada apa-apa gitu padahal. Terus katanya batuk nggak sembuh-sembuh. Iya, itu batuk. Sesak Sesek kalau malam. tuh pasti tuh, pasti sesak, saya bingung. Udah minum obat. Ada nggak ada riwayat asma? Ada, cuman enggak jarang iya, jarang banget. Tapi akhirnya setelah mimpi itu benar-benar yang kayak udah ke klinik 2 kali, nggak ada apa-apa. Ke rumah sakit gede juga nggak ada apa-apa, cuma dikasih obat suruh minum itu aja. Jadi bingung ya, medis nggak terdeteksi sakitnya apa. Jadi kalau yang dirasakan di badan adalah berat di pundak. Iya pasti berat, terus kadang panas dingin gitu. Dalam waktu yang berdekatan perubahannya. Iya enggak, terkadang biasa tuh setelah habis sholat tuh, biasa kadang panas, kadang suka dingin. Jadi karena merasakan ada sesuatu keanehan dalam badannya, maka bikin janji untuk datang. Tapi sebelumnya kan sempat kirim foto ya. Iya. Memang kata Panglima ada gangguan di luar nalar. Nah, Panglima bisa dijelaskan nih secara langsung ke Mbak apa yang sebenarnya terjadi? Ya kalau saya lihat sih ada beberapa sosok yang memang mengganggu nih ya. Yang pertama ada makhluk seperti sejenis gundurwo, hitam, besar, bertaring, berbulu badannya, itu suka nindihin, suka dia salah satunya suka rep-repan juga. Suka Iya, rep-repan katanya. gitu, rep-repan. Pernah saya Jadi makhluk ini suka ganggu. Setiap mau tidur, merasa ditolak tadi masuk ke jurang, itu kerjaan dia tuh. Yang berbulu tadi, yang hitam tadi kan. Ketindihan saya. Nah, jadi di badan pun kerasa kayak ada yang berjalan, itu karena bulu-bulu dia. Nah, kalau di atas kepala tadi begitu dibilang kepala kayak berjalan-jalan, saya ngeliat kayak ada ular yang lagi berjalan di atas kepala. Itu yang kedua, yang saya rasakan. Nah, yang ketiga saya lihat ada seperti ada kucing hitam yang mengintai di rumah. Jangan-jangan geruduk di atas itu. Habis itu saya ngeliat lagi tadi ada sosok makhluk lidahnya panjang banget, kayak menjulur ke bawah gitu, kayak apa ya? Kayak air liurnya keluar gitu. Itu secara batin yang saya lihat tadi. Jadi ada berapa sosok ya? Ada 4 ya? Iya. Genderuwo, ular, terus kucing hitam sama lidah panjang. Lidah panjang. Itu salah satunya yang terlihat saya gitu. Terus, dan ada nenek-nenek juga. 5. Yang saya heran, kenapa itu terjadi setelah pulang umroh? Bukankah setelah dari tanah suci itu harusnya terlindungi ya, gitu ya? Iya, maksudnya yang jelas tuh mimpinya tuh itu. Sebelum umroh nggak ada gangguan? Ada, kayak cuma. Jadi ini sebenarnya sebelum pergi umroh sebenarnya udah ada gangguan. Oh, gitu. Kalau pantauan saya. Jadi begitu pergi ke sana makin bergejolak. Oh, justru karena setelah ke sana mungkin makhluknya terusik ya? Terusik. Makin parah begitu pulang. Iya. Karena kena doa di sana jadi kayak pada perlawanan gitu dalam diri. Tapi berefek berat jadinya ke badan. Karena makhluk itu sama energi doa itu pada saat umroh dan pulang umroh itu kayak ada benturan. Benturan energi. Iya, benar. Kadang suka tiba-tiba kadang nggak ngapa-ngapain tapi badan tuh kayak lemes, kayak sini tuh berat gitu loh, Mbak. Padahal nggak ngapa-ngapain tapi kayak kaki tangan tuh lemes banget. Pengen itu tiduran kayak capek ya, padahal nggak habis kerja. Nggak ngapa-ngapain gitu, kadang kenapa ya gitu. Maaf Panglima, ini apa ada kiriman dari seseorang atau? Ya kalau saya lihat memang ada seseorang yang memang mengganggu ini, ada niat mengganggu, kayak ada unsur mau memecah belah juga gitu. Nah jadi seperti ada itu. Sihir yang bermain di sini. Iya. Memecah belah dengan? Memecah belah rumah tangga. Ada yang berniat seperti itu. Gitu. Tapi maaf kalau Mbak dengan suami nggak ada masalah? Enggak sih, baik-baik aja, alhamdulillah sih. Dan kita telisik ya supaya ketahuan nih akar permasalahannya dari mana. Kodok. Oke, ayo kita telisik lebih jauh. Siapa dia? Ayo Bu, ayo enggak. Ini kayak itu ya. Ini apa makhluknya? Kayak King Kong gitu. King Kong? Kayak King Kong modelnya, kayak gorila. Ibu sebelah sini. Maju sedikit. Mbak Maya dekat sini. Siapa kamu?
Halo, assalamualaikum. Aku yang berada di rumah kosong itu. Rumah kosong. Mungkin yang dalam mimpinya kali, ruang gelap itu kali. Ini Maaf kalau boleh tahu dari mana ya? rumah kosong apa gedung kosong? Sebuah rumah yang tak berpenghuni. Berarti bukan gedung ya? Apa diselidiki? Rumah yang Ikutnya tak setelah nikah pas sebelum menikah? Dari kapan kamu ikutnya? Setelah kau menikah, Setelah menikah. Daerah mana? kau sering melintasi Selalu melintasi. Sering melintasi rumah kosong itu, tempat kamu tinggal. Bingung kan rutenya banyak. Itu dia. Daerah mana? Iya apakah Tuh. kerja? Tuh, Kan tiba-tiba. kerja, Kantor Pak. berarti, Ya, bukan ada rumah kantor. ini mah gedung. Kantor ya? Kadang emang kalau pas ke parkiran motor tuh emang ada yang kosong kiri kanan emang. Iya, maksudnya emang gedung kosong. Mbak ketika lewat situ ada rasa merinding atau apa? Merinding ya emang. Kan dibilang bangunan kosong Iya. begitu. Iya itu ya, maksud kamu ya? Kadang kan kalau Kamu dari situ? kerja juga maghrib. Dari situ, dari tempat kerjanya, Pulang kerjanya dari maghrib. gedung kosong itu. Iya. Kamu suka sama dia atau gimana? Atau kamu ada yang merintah? Oh, diikutin. Alasan ngikutinnya apa? Untuk apa diikutin? kau pernah merasakan di saat melintasi tempat Merinding. Iya, pulang Merinding. kerja berarti benar. Kalau Pernah situ merinding lewat situ? Sering, karena kalau nggak diantar kan bawa motor sendiri tuh. Kan emang pulangnya 5:30, pasti kan azan maghrib kan pulang jalan ke parkiran. Iya, kadang suka merinding, kadang gitu. Terus kadang kayak ada ciprotan air apa, nggak tahu juga. Nggak jelas, bukan. Iya. Angker berarti ya? Bukan ada AC. Walah, kamu dari situ. Kenapa suka Mbak Maya? Kan yang lewat situ banyak, bukan iya, hanya kan dia. banyak. Mau ngapain? Gak apa-apa Mbak, saya Udah takut, berapa Mbak. lama ikutnya? Berapa tahun? Nggak, untuk apa? Tujuannya ikut untuk apa? kesenangan. Kesenangan untukmu, tapi penderitaan untuk Mbak Maya. Waduh, Ya. aku akan memelukmu. Oga, Buset. bilang Mbak. Enggak suka. Buset. Berarti bener, aku tuh udah tebak nih. Ini pasti ada Gundurun, nih makhluk Tuh, suka. dia suka bikin Mbak berat di pundak. Emang kadang suka ada kayak yang jalan apa saya Ini bilang. bulu-bulu dia. Tapi nggak ada apa-apa padahal Si King Kong ini. Buset. Jadi ini macam genderuwo tapi kayak King Kong badannya. Kamu suka ini, meluk, nindihin, ya? Buat dia sesak napas, buat bahunya Oh, berat. kepret air Mbak bilang. Aku bilang kayak ada memang kayak ada aku tuh kayak Percikan. Tapi dari mana? Tapi nggak ada apa-apa. Waktu lewatin gedung itu. Iya. Jadi kamu yang ngepretin dari gedung Buset. itu. Apa yang dikepretin tuh? Air apa? Ih, jorok. Air keringetnya dia, aduh. Amit-amit, astagfirullahaladzim. Kamu berasa ya kayak percikan? Iya emang ada. Terus Mbak nyari, ini dari mana? Iya dari Aran? mana? Cuman pohon-pohon doang dan posisi kan nggak hujan, pasti kan terang. Cuma kata suami nggak itu air AC. Kok saya air AC sih bukan? Saya bilang beda airnya. Maksudnya Masnya jauh air AC biar Mbak nggak nanya-nanya Iya, lagi, kali. tapi Iya, malah iya. makin bertanya-tanya. Ini apa sih bilang? Soalnya nggak ada AC di Terus, situ, jauh. Yang kamu lakukan apa? Nggak ada. Kosong pasti kan mati AC-nya. Iya, iya. Ngepretin, meluk. Apalagi? Terus apa lagi yang kamu lakukan? Nindihin. Ih, Iya, aku emang sering sesak emang. yang bikin sesak napas berarti kamu, biang keroknya. Oh, ini kelakuannya Gundurwo begitu. Tuh, Ngapain nah, tuh? tuh ngapain? Mau ngapain kamu? Pas tidur suka kaget itu kamu yang bikin. Tiba-tiba kebangun rasa kayak jatuh, kamu dorong. Ketika kau merebahkan Kamu tindihin. Iya, makanya Mbak rep-rep. Iya. Seandainya nih ya, Mbaknya sebelum tidur berdoa, apa kamu tetap bisa ganggu? Nah, berarti Mbak jangan lupa berdoa. Iya. dengan Tuhan Allah, bahkan kau buatkan Sakit kepala. Oh, Iya, kadang Lupa kalau sholat lupa ayat tiba-tiba. Padahal
ini rakaat keberapa ya gitu. Berarti kamu mengganggu ibadahnya juga. Kalau dia ibadahnya rusak, kamu keuntungannya apa? Jam dan Tuhan. Sekarang setan ini. ya, Setan ini. pokoknya Mbak Ini yang ganggu kamu, kalau tobat ada aja rasa kamu, malas lawan tobat. aja. Iya, Karena itu makanya peran kalau saat dia bisik-bisik makanya. apa? Ih, nggak mau, Cang. Dia panggil-panggil kamu, Mbak. Dia punya suami loh, kamu belum tahu Itu suaminya tuh, ada suaminya loh. Kamu bukan muhrimnya kamu. Beda alam, beda Nggak boleh. Itu ada beda golongan, ya kan? Mamanya marah. ya? Apa? Tuh. Dapat Aku dapat menyerupainya. Hati-hati, Mbak. Kalau pas suami Menyerupai tugas suami. luar kota, terus tiba-tiba datang, Mbak jangan percaya. Aku juga Saya pernah kejadian. Saya pernah begitu. Gimana, Bu? Nyerupain suami. Begitu berantem, dia keluar asap begitu. Nah, itu yang menyerupai Iya. ayahnya Mbak Maya, kamu apa bukan? Pernah saya gitu. Kamu menjelma jadi suaminya gitu. Saya Iya. nyerupain mirip. aku biasa menyerupai, Tapi kan dia nyampe. tapi Ya tak jangan. dapat dengan waktu yang lama. Menyerupainya sekejap-sekejap, bukan waktu yang lama. Tapi aku dapat memasuki ke alam tidur. Wah, yang saya mimpi ada laki-laki Wah. 2 orang itu siapa? Yang mau Kamu masukin bukan. badannya. Namamu sudah ada di tangan laki-laki itu. Laki-laki tua itu dukun. dia akan Akan apa? Memasukkan sihir ke badannya. Berarti dia bukan teman kamu yang di mimpi itu. bukan Oh, tapi dia tahu. Gendruwo ini bukan dikirim tapi suka. Ini udah cukup ya hari ini. Kamu harus berpisah dari Mbak Maya, nggak boleh lagi ikut. Apa itu? Megangi payudaranya. Ih, apa maksudnya? Tapi emang iya suka sakit. Aduh, Iya. Mbak suka kayak sakit. kayak orang menyusui itu. Aduh, Rasanya. lala dia ketawa Bu. Ketawa kamu. Iya ini. Nggak Kamu boleh ngapain? Ibunya marah tahu ya. kamu. Aku marah, tahu nggak? Nggak boleh. diam kau mimpi tuang. Lu kurang ajar. Diam kau nenek tua katanya. Ini anak saya Ini- nggak boleh diganggu-ganggu ya. Kita alamnya beda. Menikam anak Iya, tapi ibunya tidak mengizinkan. Nggak boleh. Kamu dihajar sama suaminya tuh, suaminya. Suaminya Itu di kenapa? belakangnya tuh. Kalau payudaranya sakit tuh kamu apain? Iya kadang Tawa sakit tadi. bener sakit Mbak, nyut-nyutan kayak orang menyusui gitu loh. Aduh. Astagfirullah. Sekarang kamu nggak boleh lagi kayak gitu. Itu perbuatan jahat. kau lihat kau tak sedang menyusun, tapi sesungguhnya akulah Na'udzubillah menjalik. Memangnya kamu nggak ada tuh jodoh yang kamu sukai dari alammu sendiri? Kenapa harus suka Mbak Maya? karena manusia menjadi permainan untuk bangsa kami. Bukan karena cinta, tapi karena mau dimainin. Kurang ajar berarti kamu. Kamu pindah sini aja sama Panglima biar dicariin jodoh. Tobat kamu, jangan Dari ganggu lagi. alam. Kamu Kamu sendiri. punya Tuhan nggak? Jodohku sudah di depan mata. Astagfirullahaladzim. Kamu pede banget bilang Mbak Maya jodohnya dia. Saya takut. Ya udah, kamu masuk Islam kan dapat nama bagus dari Panglima. Mau nggak? Apa yang akan kau lakukan? Kamu taubat, jangan ganggu lagi, jangan jolimin orang, ya kan? Kamu masuk Islam, nanti saya tempatkan di tempat saya. Banyak cewek Nah, di cantik. sana banyak, waktu kamu temukan jodoh kamu. Daripada kamu liar, nggak jelas, ganggu orang. Aku menduduki
Bisa. Kalau Katanya bisa nggak Iya. diduduki seperti ini kalau sudah katanya. sah, kamu sudah halal, ya bisa saja. Iya betul. Tapi ya sama bangsamu, satu golongan sama kamu gitu loh. Apa? dengannya. Oh enggak. Dengannya nggak bisa. Nggak bisa. Sudah Ini suaminya. anak saya. Ini anak saya nggak bisa. Saya berhak melindungi anak saya. Sudah dapat tawaran baik nih. Itu suaminya di Coba kamu belakang. ada ke belakang dulu kamu. Tuh Tuh suaminya suaminya. tuh. Suaminya Halangan. ganteng. Kamu ada ke belakang. Kamu lihat suaminya. Suaminya ganteng banget. Kurang ajar, katanya suamimu gini. Sembarangan. Ajar. Kamu nggak tahu dia punya anak dua yang lucu-lucu. Anaknya cantik-cantik. Kamu apa namanya? Nyinyir kayak gitu nggak ada gunanya. Jika dari engkau akan mempunyai sebuah keturunan. Nauzubillah min dzalik. Jangan mau Mbak punya anak genderuwo. Enggak. Nauzubillah min dzalik nggak akan. pedenya. Kepedean kamu udahlah, ikutin Bang Lima aja gimana? Sebentar ya, kalau kamu belum mau sekarang, aku mau ngajak ngobrol yang lain dulu. Itu orang yang meritualkan, ada namanya Mbak Maya, ada fotonya, laki-laki tua, itu disuruh siapa? Yang nyuruh laki perempuan? Anak muda itu Anak muda. Anak muda. Laki-laki perempuan? laki-laki Laki-laki. Lebih tua atau lebih muda dari Mbak Maya? sama Hubungannya apa dengan dia? hubungannya. Hubungkan aku dengannya. Balik lagi ke situ, tetap pengen dihubungkan sama Mbak Maya dia. Enggak, kamu kan tadi cerita kalau yang di mimpinya dua orang laki-laki mau memasukkan sesuatu itu bukan temenmu. Nah, dia tuh disuruh siapa? Apa Mbak Maya punya salah sama yang nyuruh itu? Apa salahnya? Makan. Oh, dari makanan. Dari makanan. Air. Apa maksudnya? Air. Apa? Oh, kasih makan. Kamu lapar? Juga memakan Makan apa? di jalan itu. Aku Kamu, dan teman-temanku teman-temanmu. di jalan itu. Oh, makan otak. Orang suka, katanya tadi ada yang suka terjadi kecelakaan. Oh, Iya. di jalanan itu suka terjadi kecelakaan yang di depan kantor. Jadi Jadi kalau pengendaranya kepalanya pecah, otaknya keluar ya, Iya yang dia makan. makanin. itu. Otak-otak tuh yang jadi jalannya. Sebentar, kamu jangan mengalihkan pembicaraan dulu. Aku mau nanya, yang nyuruh mengirim orang laki-laki di mimpi yang mau masukin tapi gagal gara-gara merasa dindingnya terlalu tinggi itu siapa? Kamu bilang laki-laki. Bukan urusanku Tapi kan kamu tahu, nggak apa-apa lah berbagi informasi sedikit. Mempertahankan hubungan. Kamu tuh pede banget, nggak ada hubungan kamu sama dia, nggak ada. Enggak pernah pacaran. Apanya yang mau dipertahankan? Hah? Cantiknya menembus dunia. Iya, kamu tuh terlalu cantik Mbak, sampai tembus alam lain tahu. Pusing dia. Kalau Pusing. karena mau dipisahin. Sudah ya, kamu pisah ya, jangan ikut Mbak Maya lagi. Dulu pusing. Mendingan kamu cari pahala, Tapi emang berbagi rata-rata informasi. kalau dideketin mereka suka sesek ya, ibu-ibu yang sebelumnya Oh, iya. kan kamu. Kan sama kayak ini juga. Kasus yang disukai genderuwo kayak gitu Mbak. Sesak napas juga kan? Ingat nggak ibu yang itu? Itu lebih parah lagi. Dia tidur malam sampai bajunya kelepas semua. Sebulan bisa 5 kali. Ibu-ibu tuh. Jadi pelampiasan nafsu bejatnya si genderuwo. Apa? Mbak suka gatal nggak di silakan. Iya, Maaf. kalau pas lagi haid tuh biasa gatal. Oh. Saya pikir apa alergi pembalut, saya bilang. Iya, aku kalau haid tuh kayak orang itu tuh Mbak, kayak bener-bener deres banget kayak orang. Deres ya? Iya. Ya deres Allah. banget. Kata dia darahmu adalah minumanku. Aduh, Deres mateng banget. aku. Bisa 10 hari saya kalau haid. Astagfirullah. Kerjaan kamu itu. Iya, untuk minuman kata dia. Perutnya sakit kalau lagi mens. Iya Mbak. Astagfirullah. Kok bisa sakit padahal Mbak nggak ada masalah sebelumnya? Enggak sih. Apa sih? Nggak mau. Dipanggil mau dipeluk. Ayolah kasih informasi sedikit itu yang datang ke mimpinya laki-laki dua itu loh. Siapa yang suruh?
Udah kamu tobat aja ya, sini tangannya, tobat aja sini. Mau? Ucap 2 kalimat syahadat, ikut mau nggak masuk Islam? Mau? Sini tangannya. Bimbing aku seperti ini. Iya, ada kesempatan kok. Tanpa ada yang mengaturku, tak seperti itu. Emangnya dulu bagaimana? Bebas, tak ada yang mengatur. Oh, kalau seandainya Bebas berbuat apapun. dia nggak mau jadi baik. Semauku. Ayo sini tangannya. Kamu belum tahu keuntungannya sih. Coba Ayo, kasih tahu biar jadi malu keuntungannya. mulia, kamu tanpa dosa. Kamu nanti tenang loh Kesempatan hidupmu. nggak datang 2 kali nih. Ayo. Pengen tahu Hmm? apa sih yang bikin kamu nggak mau? Yang bikin kamu ragu ikut Panglima apa? Tidak bisa bersenang-senang. Gak bisa bersenang-senang katanya kalau ikut kamu. Itu kan menurut kamu, belum tentu. Nanti kamu udah masuk Islam, ketemu jodoh kamu di sana, ya, yang satu golongan sama kamu. Iya betul. Iya, Kamu malah lebih senang nanti, lebih bahagia Salah. daripada sekarang. kamu menikah, jangan seperti ini gitu, mengganggu kamu. Mau ya? Lihat apa? Kurang ajar, Panglima dibantatin. Astagfirullah. Gantian aku yang dibantatin. Bacain aja Panglima. Kayak ngeliat sesuatu gitu, ini kayak ampun gitu. Oh, oke. Ada apa? Ada apa? Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Oh, ganti makhluk ini. Jadi dia kayak ngeliat sesuatu gitu, habis itu dia langsung kayak ketakutan gitu. Tadi Apa yang kamu lihat? Kamu melihat apa tadi? ini masih King Kong. Melihat apa? Akan kembali ke tempat asal. Masih makhluk yang tadi. Mau balik ke rumah yang kosong. Allahu Akbar. Mau balik ke tempat kosong. Awas, hati-hati. Azan lagi. Ibu istirahat dulu ya. Tunggu azan ya. Kita kalau azan akhirnya kita pergi, kalau yang muslim ya pergi ke tempat geser sini. Oke, kita lanjut berimisasi dengan berkomunikasi dengan Ismi. Ayo Bu, sini Bu. Assalamualaikum. Nenek ini. Bahasa apa ya? Udah paham nggak? Sunda ya? Ulah tuh kan jangan ya? Apa Nek? Kenapa matanya Nek? Katempona mani halus pisan. Apa? Menik Nek bahasa Indonesia Nek? wajahmu itu seperti rembulan bersinar. Oh, Cici. Jadi kamu memikat Tapi yang terpikat bukan manusia, yang terpikat genderuwo gimana? Buto. Pantesan kalau bilang kayak King Kong kan kau gede, lebih gede dari genderuwo. Buto aja boleh. Nenek ini siapa? Oh, dia udah berubah lagi. Dede. Siapa namanya? Dede. Dede ya? Aja mana? Cewek cowok? Cewek. Iya, dipanggil Dede ya. Oh, Waktu iya. itu pernah datang waktu episode Ibu Herawati. kakak Dede sering ajak main kakak. Iya. Mbak merasa? Karena saya bilang tadi beberapa kali tuh sering diajak anak kecil main di wahana gitu, kayak di wahana permainan. Masya Allah, itu berarti kamu ya? Iya. Aku merinding. Mama dia kangen sama ibu.
Kakak, Ya. kakak disukai penguasa tempat itu. Oh, dia penguasa wilayah itu, si buta itu. Kakak dilindungi ketika kakak ibadah ke tanah suci. Ah, bener. Makanya kakak baru terasa semua Iya, emang pas terungkap. pas pulang umroh tuh emang aneh rasanya, nggak karuan emang di badan. Jadi mereka yang jahat terlepas dari kakak. Kalau kakak tidak pergi ke tanah suci, mereka tidak bereaksi. Iya. Semua terungkap Bergejolak karena itu. Bereaksi ya karena sana ya. Dan dia tidak bisa menembus kakak karena dede marah. Dan ada dulu yang kerja di sana suka dengan kakak laki-laki. Berarti teman kantornya. Iya, saya lupa. Yang mana? Yang mana ya, Mbak? Dede. Dede. Kok Mbak? Dekat dari tempat kakak, tapi orang yang di gedung itu. Satu gedung tapi bukan satu kantor. Bukan satu perusahaan. Bukan, jadi dia suka karena suka jajan di tempat. Customer berarti. Kan Mbak toko roti ya? Enggak, bukan. Aku di kantor head office-nya. Oh. Ketemunya di mana sama Karena Mbak Maya? kakak dekat dengan jajanan. Kantor Mbak dekat dengan tempat jajanan. Ada temen mungkin di kantor Ada jajanan nih, tapi suka aku jarang dijajanin keluar. kan. Nah, orang itu suka jajan di sana. Dan juga satu bangunan itu pernah ada suka dengan kakak. Setelah menikah apa sebelum menikah? Setelah kakak kerja sudah lama. Iya, 5 tahun, kurang lebih 5 tahun. Jadi dia suka sama kakak. Sebenarnya dia penggemar Tapi gelap tidak kali. bisa karena kakak tidak menganggap. Dia senang sendiri. Secret admirer. Dia Cinta ditolong. kakak ingat dia suka ajak kakak kasih makanan. Ada nggak yang Suka apa? Kasih makanan. Yang ngasih makanan siapa? Seumuran saya. Tidak. Lebih tua, lebih muda. Iya. Baik. Suka menjajani. Suka traktir. Jajan. Orangnya dianya udah menikah apa belum? Udah. Udah. Ibu tahu. Kayaknya tahu aku. Iya, aku tahu, paham siapa. Pakai kacamata atau sipit? Dia tahu deket-deket suka ledek-ledekin kakak, tapi dia tidak bisa masuk ke kakak karena kakak tertutup. Kakak tidak suka. Nggak mau buka hati. Kakak tidak mau macam-macam. Lagian walaupun belum nikah juga nggak mau Enggak kan? lah. Oh iya. Kakak suka sama mamas. Mas Dendi. Iya. Suaminya namanya Mas Dendi. Oh, Berarti yang mimpi 2 orang itu dari dia apa? Iya. Dia mau coba masuk ke dengan cara tapi tidak bisa. hmm, Dengan cara sihir. tidak Gimana? perlu sihir Apa? karena mencintai istri orang lain tidak boleh. betul. Dia suka nafsu. Tapi kok di mimpi itu ada memasukkan sesuatu? Iya, itu Ya, apa? itu tandanya dia itu mau melakukan hal yang tidak baik. Kan tidak boleh berselingkuh, Kak. Baru berniat dicitanya. Iya. Ya maaf Bu. Jadi itu ada, tapi kakak tidak berhasil. Yang laki-laki 2 itu dari makhluk yang di gedung itu. Dari Buto. Iya. Oh, dia tadi Karena bohong berarti. Di sana seram tempatnya. Iya, seram memang. Karena tempat itu sudah tidak terpakai. Udah puluhan tahun ya Hancur. ininya terbengkalainya. Kayaknya sih. Iya, dia suka sama kakak. Suka sekali. Makanya waktu kakak ibadah, kakak seperti bergetar dan lemas. Itu mengingatkan kakak. Supaya kakak sadar bahwa ada yang menempel di dalam diri kakak. Iya, lemes ya kayak hilang tenaga.
Terima kasih kakak sudah main sama Dede. Walaupun dalam mimpi, ya Allah. Dede kangen Enggak, kakak. tapi pas yang pertama mimpi itu anak itu tuh gini tangannya, ayo kita ikut saya gitu, tapi Wajahnya kelihatan enggak? enggak, cuma rambutnya segini, seanak saya rambutnya, Oh ya Allah. segini saya lah. Itu mimpi tuh. Terus yang kedua tuh dia gandeng tangan saya terus muter-muter pakai main, pokoknya main kayak ayunan, perosotan gitu. Aku main sama kakak. Ya kan? Dia izin sama ibu boleh main sama kakak. Boleh sekali. Makanya Dede ingatin kakak. Kakak harus sadar ini bukan harus diam, harus dilepaskan. Iya. Karena dia gandung kakak terus. Berat pundaknya. Tidak ada yang mau lihat kakak, tapi itu dia memang dari tempat itu. Bagus kakak sudah tidak bekerja di sana, tapi dia marah. Oh, begitu Mbak Risan malah dia yang marah. Karena kenapa kakak harus tidak datang ke tempat itu? Udah nggak kerja di Udah nggak situ. kerja. Terus mau tanya, itu orang itu ngirimin share sama kakak. Kirim sihir. Jadi kalau makhluk itu datang seperti begini. Oh, itu yang bunyi berisik itu. Kalau dia sudah menyukai manusia, dia akan kerja terus. Aduh. Nanti kita singkirin dia. Karena dia kalau dibilang manusia cinta buta. Iya. Gali, iya. Karena- Posesif lagi ya. Karena kakak datang ke rumah udah jadinya diingatkan. Habis umroh Ini itu. ada yang menempel pada diri kakak. Dia mau menembus kakak, Nggak menguasai. bisa. Tiba-tiba dia Tidak bilang nggak bisa. Temboknya Tapi tinggi. mengganggu dalam pendengaran dan dalam perasaan. Iya, Ya, gelisah hanya jadi. Mbak yang dengar kan waktu di rumah kedengaran ledakan, dengar ruduk-ruduk itu suami sama mertua nggak Enggak, dengar, saya ya aja. kan? Yang terpenting kakak harus baik-baik sama mama. Sama mama saya. Berarti makhluk itu pengen memecah belah mereka ya, suami istri. Iya, dia mau menguasai kakak. Itu yang tadi Bang Mbak bilang ada. Karena kan kakak setelah kakak mau pergi ibadah baru terasa seperti itu, dan setelah kakak itu mau keluar bekerja dan mulai makin terasa lagi. Waktu mau resign. Makin, iya. Emang disuruh berhenti juga mas suami, udah berhenti aja lah. Emang feelingnya nggak enak itu di kantor gitu, makanya berhenti. Karena di sana ada tempat memang untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi di sana banyak yang meminta tumbal. Auzubillah min Oh, di dzalik. jalan itu bener. Iya, di jalan itu sering kecelakaan. Mereka Oh alah. takut Emang itu ya. pabrik gede-gede sih mbak. Jadi kakak bagus, kakak tidak usah bekerja, kakak sama mama saja. Iya. Mama sih Iya, juga iya, iya. kerjanya udah. Tapi kakak minta bayaran sama mama. Halo. Minta gaji ke suami sendiri. Kan kakak bantuin mama. Kucing hitam itu siapa yang tadi Panglima lihat? Ya kan dia memang seperti itu. Kalau makhluknya bisa menyerupai apa saja supaya tidak curiga. Oh gitu. Tapi karena kakak dilindungi oleh Allah, jadi kakak tahu dan terasa. Dia menyerang kakak setelah kakak mau keluar dari bekerja. Iya emang. Terus kakak mau ke tempat ibadah itu, kakak langsung kakak kerasa. Iya. Kakak main sama Dede. Iya iya iya. Berarti memang dia tuh buta warnanya apa tuh? Bukan hijau ya? Hitam hijau pekat. Buta hitam. Ya, Buta hijau. hitam itu kan kayak hitam. Iya ya, buta hijau jadi yang jahat itu. Terus yang laki-laki di kantor itu kan katanya ngirimin sihir. Itu dari mana dia dukunnya? Dari sana. Sana mana? Daerah Dekat. tujuannya apa? Ya kan dia suka, tapi sebenarnya itu pegangan dia. Oh. Tapi kan dia tertarik karena kakak cantik.
Jadi bukan sihirnya tuh bukan santet tapi mungkin lebih ke pelet gitu ya. Iya, biar suka sama Iya, dia. iya, iya. Tidak bisa ya kakak. Iyalah buktinya dalam mimpi itu nggak bisa itu. Iya, karena itu terjadi. Makanya kakak juga kan waktu kakak di sana tempat ibadah kakak dapat Di Mekah. sesuatu Di waktu umroh dapat apa? yang kakak anggap ini benar-benar suatu keajaiban dari perasaan kakak, karena sebelumnya kakak tidak merasakan apa-apa. Iya iya. Oh, iya. Merasakannya kan setelah umroh. Iya, Berarti langsung ini hikmah dikasih dari feeling umroh dia. itu gitu loh. Langsung kakak, ini tidak biasa seperti ini. Kakak sudah pergi ke dokter tapi masih seperti ini. Iya, udah 3 kali sampai bingung bolak-balik kata suami enggak itu enggak apa-apa itu. Itu kalau kakak lagi seperti ini dan dia lagi usap-usap kepala kakak. Aku bilang tuh kok di badan kayak di belakang. Tajam. Jadi dia gitu. Kamu deskripsikan dong segede apa sih buta hijau itu? Wah, itu besar Raksasa. sekali. Jarinya saja segini. Tingginya seplafon atau lebih tinggi? Tidak selangit-langit ini tidak, tapi lebar badannya besar. Berarti yang diganggu banyak ya sama butuh hijau. Banyak, yang kerja-kerja pun banyak. Makanya yang kerja-kerja banyak yang mati tiba-tiba. Innalillahi, yang itu yang Di meninggal kecelakaan itu. Pabrik-pabrik yang kendaraan itu yang kendaraan tertabrak karena mereka mau meminta korban juga. Ada dibilang tadi makanin otaknya katanya, darahnya. Iya, jadi naik motor nggak konsen kecelakaan. Tapi dia malah jatuh cinta sama kakak. Jadi dia sudah ditugaskan untuk nyari tumbal, tapi karena cinta malah jadinya alhamdulillah mbak Kan nggak kakak jadi kemarin kakak tidak apa-apa karena kakak mau keluar kerja langsung marah pas keluar dia. kerja sama pas pulang umroh tuh bener-bener aneh rasanya. Kayak ada yang jalan, kayak ada Allah semuanya. Om itu mendingan yang si butonya diikat saja om. nanti Iya. diikat. Jangan boleh ganggu kakak ya. Ya. Orang Diikat. disuruh tobat nggak mau, salah sendiri ya kan? Dede senang ketemu. Dia kangen mama, senang ketemu mama katanya. Mama sehat sekarang. Mama sehat sekarang ya, dedek cantik ya mama ya. Kita ketemu lagi. Mami sayang sama Dede. Ya, sayang banget sama Dede. Sekarang dedek selalu didoakan loh. Itu baik banget sama Mama. Dia ngelindungin Mama. Makanya kakak diundang Allah dan Amin ya Allah. Amin. Masya Allah. Dia baik. Dede juga sayang kakak. Iya. Kakak cantik. Kakak cantik ya. Dede cantik kayak kakak. Oh, dedek mirip sama Amin. kakak Maya. Oh iya. Kakak tuh baik, sayang sama Mama, sama Papa. Sayang Cuma banget. sama mama papa, sama orang tua mama juga sayang. Mama mertua juga sayang katanya. Dan sama mama mertua sayang. Tapi mamanya suka nakal sama kakak. Oh, nakal gimana? Suka bercandain kakaknya. Oh jahil. Oh, mama saya suka jahil. Tapi kan kakak sayang sama mama. Iya. Mungkin mau bercanda kali maksudnya mama tuh jahil. Kan biar romantis. Udah ya. Makasih ya Dede. Dede ya, sehat-sehat. Mau peluk kakak lagi. Mau peluk kakak katanya. Jagain Kakak ya sayang. Ntar ajak main lagi ya. Main ke itu taman hiburan. Nanti main lagi ke taman Dede ya. Oh, itu tamannya Dede. Kakak seneng gak main sama Dede? seneng banget. Kita naik ke Midi Putar lagi. Iya benar. Pokoknya itu kayak ayunan, perosotan, kayak rolling coaster gitu main berdua aja tapi nggak ada yang lain cuma berdua doang. Itu taman Dede.
Mau salim mama nggak? Dedek salim dulu sama mama. Terus di situ tuh kayak banyak bunganya gitu. Bagus, tempatnya bagus, pohon gede-gede, bunga banyak bagus. Makasih ya Om. Kasih. Dede ketemu lagi sama mama, sama Amin. kakak. Ya udah Allah pertemuin ya. Allah yang pertemuin. Ya Allah. Makasih ya Dede. Assalamualaikum. Udah tuh mana putar-putar aku putar. Naik komedi putar kamu. Abis naik komedi putar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah, Allah. Manggalabun. Bismillah, baca sholawat, minum, habisin. Mandi Mbak. Ya, ini adalah air doa untuk pembersihan dan pemagaran badan Mbak Maya. Nah, karena Mbak Mayanya sedang halangan, jadi dia nggak dimasukkan gentong. Pakai ember aja ya. Di sini. Oke. Ya, alhamdulillah Mbak Maya sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah terungkap akar permasalahannya. Apa kesan-kesannya Mbak Maya? Alhamdulillah sih udah enakan, badannya lebih enteng. Terus matanya lebih terang kalau ngelihat. Oh gitu ya? Tadi apa? Agak kabur? Iya, agak kabur kayak remang-remang gitu. Terus nggak berat lagi, badannya enteng. Tapi nyangka nggak peristiwanya sampai seperti itu yang terjadi? Pernah kepikir nggak sebelumnya? Nggak sama sekali. Nggak tahu kalau ada genderuwonya. Buto ijo? Buto ijo, iya. Nggak tahu kalau ternyata ada yang suka buto ijo. Luar biasa ya. Terus tadi sempat kepikiran nggak kalau tiba-tiba Dede datang lagi? Enggak sih. Saya pikir leluhur yang lain, tapi ternyata datang lagi. Biasanya sih makhluk yang datang pasti makhluk yang berhubungan, berkaitan dan bisa menjelaskan gitu akar permasalahannya. Tapi Dede 2 kali berarti ya ketemunya sama ibu, sama Mbak Maya. Dan dua-duanya nangis. Yang dulu ketemu ibu nangis sedih, juga karena waktu itu Dede sedih lihat ibu sakit, badannya kurus. Nah yang tadi nangisnya karena terharu, bahagia ya. Bahagia biar bisa ketemu lagi sama si Dede. Ya Allah, terima kasih. Gimana kesan-kesannya? Saya ya berterima kasih. Semoga semuanya bisa sembuh lancar. Amin.
begitu juga di sini bisa bantu orang banyak. Amin. Berkat semuanya, doanya, keikhlasannya. Saya terima kasih dengan anak saya, semoga anak saya tidak ada lagi gangguan. Amin. Untuk kedepannya semua apa yang dia mau dilancarkan. Amin ya Allah. Amin. Ya, itulah semuanya. Saya terima kasih banyak kepada Iya Ibu. Panglima. sama Mbak Ratna, Sama-sama, Ibu. sama kru sini semuanya. Iya, sama Ibu. Iya, sama Mbak Ismi. Ismi masih kelingan katanya. Gimana? Kasihan. Soalnya bawa tidur sih maksudnya. Soalnya kan apa kayak muter gitu kan. Ya naik roller coaster. Iya, karena kan si Dede itu ngajak mbaknya Iya. main itu komedi putar. Iya. Oh gitu. Coba ceritain Mbak indahnya seperti apa tuh? Iya, jadi seingat saya tuh yang terakhir tuh saya mimpi diajak main sama Dede di tempat suatu tempat kayak di taman kanak-kanak, tapi apa kayak ada pohon rindang, terus udara itu sejuk, terus kayak ada bunga-bunga putih-putih gitu kayak terbang-terbang gitu. taman ya. Emang subhanallah bagus banget tempatnya. Itu kayak sebuah saya taman. taman bermain. Terus saya sama dia tuh kayak pegangan sambil lari-larian gitu. Ya Allah, so sweet. Taman surga ya, Iya. insya Allah ya. Ya, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Maya ini. Ya. Di dalam kehidupan ini tidak ada yang nggak mungkin ya. Ini salah satu bukti dan contoh bahwasanya kita harus tetap waspada dalam berkegiatan sehari-hari, karena di luar sana kita tidak tahu, kadang-kadang ada orang yang berniat tidak baik sama kita. Kadang bisa manusia secara nyata, kadang bisa ya makhluk yang tak kasat mata seperti tadi gitu. Jadi memang harus banyak berzikir gitu di dalam diam. Dimanapun ya. Sambil jalan, sambil di atas kendaraan, harus hidupkan hati kita dengan berzikir gitu, karena hanya dengan zikir itu kita bisa terbentengi oleh gangguan-gangguan setan. Terkadang sudah banyak berzikir pun, sudah banyak baca doa pun, masih tetap aja bisa diganggu. Mereka Tapi nyari celah, ya? diganggu boleh-boleh saja, tapi belum tentu bisa terkuasai diri kita. Yang bahaya ini kan kalau terkuasai gitu, terkendalikan oleh dia gitu. Baik hati, pikiran, akal kita, itu yang bahaya gitu. Jangan sampai kita dikendalikan. Kalau masih diganggu, kita masih bisa mengantisipasi dengan perisai-perisai doa, zikir-zikir yang kita baca gitu. Tapi kalau sudah terkuasai, berarti ibarat kayak gudang persenjataan sudah dikuasai oleh musuh. Siap-siaplah kita untuk mati, kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi perbanyak terus bersolawat kepada Nabi, minta perlindungan Allah dengan membaca firman-firmannya. Itu salah satu cara memang untuk membuat perisai di dalam diri kita gitu. Karena hanya Allah yang bisa menolong, dan dialah sebaik-baik penolong, dan kepada dialah kita harus bersabar, bertawakal, dan terus memohon ampunan. Itu aja sih. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.